Mari kita puji Allah, haleluya. Tabur kita taburkan dengan merdu. Ya Hosana, mari puji Dia, hai segenap bangsa, hai semua makhluk. Nyatakan kebaikan-Nya. Mari kita puji dan sembah, puji sorak haleluya. Mari kita puji Allah, haleluya. Yang penghibur dan penolong hidupku. Ya Hosana, Dia sudah berikan kuasa Roh Kudus yang melindungi kami. Nyatakan kebaikan-Nya, nyatakan kemurahan-Nya. Mari kita puji dan sembah, puji sorak haleluya. Mari kita puji Allah, haleluya. Tabur kita taburkan dengan merdu. Ya Hosana, mari puji Dia, hai segenap bangsa, hai semua makhluk. Nyatakan kebaikan-Nya, nyatakan. Shalom. Damai di hati. Shalom. Syukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan buat kita semua. Oleh karena Tuhan Yesus nanti memberkati akan kehidupan kita. Jemaat Tuhan, di hari Minggu ini tanggal 3 Mei, kita selaku warga BIM Jemaat Padang Bala akan beribadah di rumah gereja ini. Ia akan dituntun oleh Ibu Pendeta Christine Saransyang Menitik, Sarjana Teologi. Yang kita tahu bersama bahwa di tengah pandemi COVID-19, kita selaku warga gereja dituntut untuk berdiam diri di rumah, beraktivitas di rumah, beribadah di rumah. Dan saudaraku, di hari Minggu yang berbahagia ini, kita akan beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan akan dituntun lewat ibadah di rumah gereja, dan jemaat sekalian akan mengikuti lewat siaran TV kabel. Jemaat Tuhan, bila kita akan memulaikan ibadah kita di saat ini, kita percaya bahwa Tuhanlah yang menolong dan menguatkan kita semua sehingga boleh ada dalam persekutuan sukacita saat ini. Jemaat sejemput kita berdiri, kita melakukan NNBT nomor 4 ayat 1, naikkan doa pada Allah. Aduh
Saudara-saudara, mari kita habiskan ibadah di saat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah nats pembimbing diambil dalam kitab Daniel pasal 9 ayatnya yang ketiga. Berkata demikian, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain sabung serta abu. Demikian nats pembimbing kita sambut dengan menyanyi Kepadamu Ku Berdoa. Pengakuan dosa dan pemberitaan berita anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih dipersembahkan hanya bagimu, Bapa pencipta langit bumi serta isinya. Bapa yang menuntun menyertai perjalanan kehidupan, memperkenankan kami untuk ada lagi sebagaimana kami ada. Terlebih khusus, kami boleh ada di hari, bahkan bulan yang baru
hari Minggu, tepatnya 3 Mei 2020. Saat ini Bapa, kami datang merendahkan diri. Siapakah kami ini Tuhan, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Ada banyak hal yang telah kami lakukan yang tidak dikehendaki dan diinginkan oleh Bapa. Apakah itu lewat sikap kami, perilaku kami, pikiran, bahkan perbuatan kami. Oleh karena itu, kami mengaku dosa. Kami memohon pengampunan daripada Tuhan. Sekiranya kami boleh dibaharui, kami boleh disuci kuduskan, kami boleh dilayakkan dalam persekutuan yang beribadah di hari Minggu yang mulia ini. Inilah kami Bapa. Mengampuni kiranya salah dan dosa kami, serta Engkau mendengarkan seruan permohonan kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan, penebus dosa kami. Amin. Kita menyanyi NNBT nomor 11. Ya Allahku, kami mengaku dosa. Ya Allahku, kami mengaku dosa. Ampunilah kami, Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kita menyanyi, Ku diberi belas kasihan.
Saudara-saudara, diundang berdiri, kita akan mengaku pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dalam Ulangan, kitab Ulangan 30 ayat 1 sampai 4. Berkata demikian. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Demikian hukum Tuhan. Kita menyanyi Siapa yang Berpegang. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Di hari Minggu yang mulia ini, bersyukurlah kami kepadamu, karena Engkau memperkenankan kami ada lagi sebagaimana kami ada. Terlebih kami boleh memberi diri lagi untuk beribadah, memuji memuliakan Tuhan di rumah kami masing-masing. Di dalamnya kami hendak membaca Alkitab, memberkati kami,
membaharui kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, biar di dalamnya kami boleh diberikan petunjuk, arahan, bahkan kekuatan dalam menjalani kehidupan di tengah tugas kerja di setiap hari. Karena itu diberkati kami, baik bagi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, maupun bagi jemaat yang akan mendengarkannya. Berfirmanlah bagi kami siap mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Saudara-saudara, kita membaca Alkitab diambil dalam Perjanjian Lama, kitab Nehemia, pasal 1, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Kitab Nehemia pasal 1, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung. Selama beberapa hari, aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan kehadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini.
Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita menyanyi bersama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom, damai di hati. Apa kabar saudara-saudara yang ada di rumah? Saya percaya bahwa saudara-saudara tetap baik-baik, tetap dalam keadaan sehat, dan berbahagia dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. Saya yakin bahwa saudara-saudara dalam semangat dan dalam kegembiraan bersyukur hari ini dapat beribadah kepada Tuhan
Walaupun ibadah kita tidak seperti biasanya, tetapi kita melakukannya di rumah kita masing-masing. Saya melihat di HP melalui FB dan WA bahwa pada hari-hari ini orang saling menguatkan, saling mengingatkan. Banyak yang saya lihat sudah jadi pekabar Injil di media sosial. Karena setiap hari mengirimkan firman Tuhan, mengirimkan ayat-ayat yang kiranya ayat-ayat ini dapat memperkokoh, dapat memperkuat beriman kita. Bahkan tidak hanya ayat-ayat yang dikirim-kirim, tapi hal-hal yang lucu-lucu juga dikirim-kirim supaya orang bergembira. Sebab firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Puji Tuhan, oleh karena kita memakai media sosial ini untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang memperkokoh kita. Terutama dalam penantian kita akan pemulihan yang kita semua percaya akan dikerjakan oleh Tuhan. Oleh karena itu sebagai warga negara, sebagai warga gereja, kita bersyukur karena kita ikut di dalamnya bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan bangsa dan dunia ini menanggulangi virus corona ini. Tetapi juga tentu bukan hanya virus corona, tapi juga penyakit-penyakit yang lain. Banyak orang juga yang sakit di rumah sakit bukan karena virus corona, tapi juga ada penyakit-penyakit yang lain. Kiranya juga Tuhan akan memulihkan keadaan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada hari ini dalam kitab Nehemia pasal 1 ayat 1, dia mulai dengan penanggalan. Apa maksudnya? Ini untuk memastikan bahwa pada waktu itu yang memimpin Persia adalah Raja Artasta. Dan di waktu itu Nehemia dipercayakan oleh raja menjadi juru minum. Ini sebuah jabatan penting, jabatan yang didasarkan atas kepercayaan. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan jabatan ini. Tetapi tentu jabatan ini didapat oleh Nehemia bukan tanpa alasan. Tentu melalui seleksi. Dan alasan utama adalah Nehemia dipercaya karena kesetiaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ia menjabat jabatan ini, artinya ia adalah orang penting di istana raja. Ia mendengar sebuah berita yang menyedihkan. Apa berita itu? Berita itu ialah bahwa tembok Yerusalem telah dirobohkan. Pintu-pintu gerbang dibakar. Dan tentu ini sangat menyedihkan hati dari seorang Nehemia. Apa yang ia lakukan? Mendengar berita yang menyedihkan ini, ia tidak menggunakan jabatannya sebagai sebuah kesempatan. Tetapi ia menggunakan imannya, keyakinannya untuk datang kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berpuasa dan berdoa. Berpuasa dan berdoa secara pribadi menggumuli sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Kenapa ini dilakukannya? Karena Nehemia
adalah seorang yang setia, seorang yang taat pada agama. Dan ia punya keyakinan bahwa doanya tentu tidak hanya akan didengar oleh Tuhan, tetapi ia percaya bahwa doanya akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan memang kalau kita membaca pasal 2 sampai dengan pasal 3, kita akan mendapati bahwa dengan kemurahan Tuhan, Tuhan mengabulkan permohonan daripada Nehemia. Saudara-saudara, Nehemia berpuasa dan berdoa. Apa inti doanya? Apa yang ia sedang puasakan kepada Tuhan? Pertama ialah dia mengakui dosa bangsanya, dosa orang Israel. Ini pengakuan dosa. Tetapi bukan hanya pengakuan dosa bangsa, tetapi yang kedua adalah pengakuan dosa keluarganya, bahkan dirinya. Ia mengakui semua kesalahan, semua dosa yang melanggar ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Lalu apa isi yang berikut dari doanya? Yang ketiga ialah bahwa ia memohon Tuhan kiranya mengabulkan permohonannya. Sama seperti yang ia katakan pada Musa. Dan ia percaya bahwa Tuhan akan menaruh belas kasihan kepadanya. Ia memohon, Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan atas bangsa kami. Kiranya Engkau berbelas kasihan atas keluarga kami yang telah berdosa, yang telah berbuat salah kepadamu. Dan dengan demikian Tuhan kiranya mengampuni segala kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Nehemia ini menunjukkan bahwa Nehemia, walaupun dia memiliki jabatan yang penting di istana raja, tapi dia tidak kehilangan identitas. Dia tidak kehilangan jati diri sebagai orang beriman. Ia tidak merasa bahwa jabatannya itu menghilangkan identitasnya. Tetapi malah jabatannya itu semakin menunjukkan identitasnya sebagai orang beriman. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berbicara soal doa puasa ini bukan hal baru bagi gereja kita. Bahkan setiap bulan kita melakukannya. Ini sudah dilakukan oleh gereja kita berpuluh tahun. Tapi rasanya masih banyak orang yang belum bisa berdoa dan berpuasa. Mungkin karena belum terbiasa. Atau kalau orang mau bertanya kepada keluarga kita, siapa yang sudah pernah berpuasa? Kalau berdoa pasti. Tapi kalau berpuasa, demi melakukan ini. Dan selama ini dalam pengalaman kami, yang mengikuti doa puasa itu sudah ribuan orang. Tetapi ternyata ini belum cukup untuk meminta belas kasihan kepada Tuhan. Kita masih harus bersama-sama. Semua, tidak ada yang terkecuali. Kenapa? Sebab berpuasa itu bukan cuma usaha menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum.
berdoa bukan hanya selama ini yang kita mengerti sebagai jembatan, sebagai nafas hidup. Tetapi berdoa sesungguhnya adalah merupakan tindakan sengaja kita, siapapun kita, untuk berhubungan dengan Tuhan. Memang berpuasa ini selalu banyak ceritanya. Ada orang kalau baru satu kali pergi di puasa gemim di oto, padahal dia sementara mengikuti puasa, jaba makan di oto. Malah lain kali orang sementara ibadah puasa minum. Oh Tuhan. Tetapi bersyukur karena ada usaha dari dia untuk hadir. Usaha darinya untuk bersama-sama dengan orang lain. Berpuasa. Mempuasakan keadaan kita. Mempuasakan dunia ini. Mempuasakan bangsa kita. Mempuasakan pergumulan keluarga kita. Ingat. Nehemia berpuasa pribadi. Seorang diri. Ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena berpuasa dan berdoa itu, saudara-saudara, itu adalah simbol kerendahan hati dari orang-orang percaya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus belajar dari firman ini. Sering sekali kita menyanyi nyanyian firman-Mu pelita bagi kakiku. Lagu ini selalu mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup kita seringkali gelap. Gelap oleh pelanggaran kita, gelap oleh dosa kita. Dan oleh karena itu kita perlu cahaya, kita perlu lampu untuk menuntun perjalanan kita. Nehemia adalah contoh nyata pada kita. Bagaimana ia terus berjalan pada Allah. Dan dengan demikian, Nehemia melalui firman ini mengingatkan kita. Pertama, manusia tidak pernah bebas dari masalah. Apapun kita, masalah itu selalu ada. Sama seperti masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Ini bukan cuma masalah 1-2 orang. Bukan cuma masalah bangsa. Tapi ini adalah masalah dunia. Tidak ada yang terkecuali mengalaminya. Apa yang kita lakukan? Kita harus seperti apa? Nah, ada cara, ada petunjuk yang diberikan oleh Tuhan melalui firman ini. Apa itu? Berpuasa dan berdoa. Saya kira jalan ini diambil oleh Nehemia. Kenapa? Karena ia percaya. Ini cara yang selama ini telah dilakukan oleh orang Israel. Esther juga saya kira kita tahu. Ia mengajak umat untuk berdoa dan berpuasa. Untuk menyelamatkan orang Ibrani. Dan dia berhasil, Esther berhasil, Nehemia berhasil. Kalau mereka berhasil, mereka punya Tuhan yang sama dengan kita. Kita juga pasti yakin kalau kita akan terus berpuasa dan berdoa, Tuhan akan meluputkan kita dari segala beban, dari segala persoalan, dari segala kesulitan yang seperti kita hadapi sekarang ini. Dengan demikian, bila Tuhan membebaskan kita, bila Tuhan meluputkan kita, maka kita diberi kesempatan lagi oleh Tuhan. Melihat anak-anak kita bersekolah lagi. Melihat anak-anak kita kuliah lagi. Melihat orang-orang jemaat bekerja, berusaha kembali. Ekonomi bangkit kembali. Tentu kita butuh ini. Caranya apa? Belajar seperti Nehemia. Datang kepada Tuhan. Yang berikut ialah Nehemia berdoa mengakui kesalahan. Ada 2 hal yang ia akui. Kesalahan bangsa dan kesalahan keluarga. Dosa bangsa
dan dosa keluarga. Tentu kalau bicara keluarga berarti juga termasuk dalamnya pribadi-pribadi. Ia bawa kepada Tuhan. Kita belajar padanya. Membawa dosa bangsa, membawa dosa dunia ini, bahkan membawa dosa kita sebagai keluarga dan pribadi kepada Tuhan. Apa yang kita minta? Seperti Nehemia. Meminta belas kasihan. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami. Dan Nehemia mendapatkan bahwa sungguh-sungguh Tuhan mengabulkan permohonannya, mengabulkan permintaannya. Dengan demikian, kita percaya bahwa jika kita akan terus berpuasa dan berdoa, maka kita akan melihat Tuhan akan memulihkan dunia ini. Tuhan akan memulihkan bangsa kita ini. Saudara-saudara, yang berikut, Nehemia mengingatkan kita bahwa jabatan boleh ada pada kita, kedudukan boleh ada pada kita, kekuasaan boleh ada pada kita, tapi itu bukan alasan untuk tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi biarlah kiranya jabatan, kedudukan, kekuasaan, strata ekonomi yang ada pada kita, kita gunakan itu sebagai kesempatan untuk menolong orang lain, membantu orang lain. Tetapi dalam keadaan seperti ini, di mana kesulitan itu ada di mana-mana, janganlah kiranya kita menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan popularitas diri. Karena kalau kita melakukan ini, maka kita tidak mendapatkan pengampunan dari Tuhan, tetapi malah dosa akan tetap ada dan akan mendatangkan murka Allah pada kita. Kita harus berani mengatakan bahwa kalau saya menolong orang lain, saya membantu orang lain, dari apa yang ada, dari kedudukan saya, dari jabatan saya, dari ekonomi saya, itu saya mau melakukannya dengan ketulusan hati saya, dengan ketulusan hati kita, karena iman. Berpuasa dan berdoa tidak memandang jabatan, tidak memandang kekuasaan, tidak memandang kedudukan, tidak memandang strata ekonomi dalam masyarakat. Tetapi semua orang percaya terpanggil merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya apa? Dengan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita terpanggil untuk meninggalkan iri hati, meninggalkan kesombongan, meninggalkan kecongkakan, meninggalkan keras kepala, meninggalkan makan puji, meninggalkan tinggi hati, meninggalkan menganggap diri paling tahu, paling hebat, paling jago. Sampai ada orang bilang, Stel tahu padahal nintau Stel. Kadang-kadang ada seperti itu. Apa yang sedang kita alami sekarang ini sesungguhnya adalah cara yang diperkenankan oleh Tuhan. Supaya apa? Kita mengubah hidup kita, merubah sikap kita, merubah cara berpikir kita, merubah cara melihat kita pada orang lain. Itulah sebabnya Allah ingin kita menjadi sahabat-sahabatnya. Ada lagu yang hebat, Sobat dari Galilea. Yesus ingin kita menjadi sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat yang memiliki sifat mengasihi, menolong orang lain. Inilah kiranya yang akan menjadi identitas kita sebagai warga gereja, tapi juga sebagai warga bangsa
yang taat, yang setia pada Tuhan. Shalom, damai di hati. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Saat ini kita akan memberi persembahan. Sambil memberi, kita menyanyi betapa kita tidak bersyukur. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Dimuliakan dan diagungkanlah Engkau Tuhan Allah kami, yang menyertai perjalanan kehidupan kami, bahkan yang telah menuntun persekutuan ibadah di hari Minggu yang mulia, di minggu yang pertama di bulan Mei tahun 2020. Di dalamnya firman Tuhan yang boleh lagi diperdengarkan bagi kita untuk mengajak kita menjalani hidup untuk senantiasa selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan lewat berpuasa dan berdoa, sebagaimana ini pun dilakukan oleh Nehemia dalam menjalani kehidupan pergumulan yang dialami oleh bangsa, keluarga, pribadi yang ada. Maka dia datang kepada Tuhan lewat merendahkan diri. Dia memohon kepada Tuhan agar supaya diberikan petunjuk, arahan lewat jalan keluar dalam menjalani pergumulan yang dihadapi. Nah, ini pula lah yang kiranya akan dilakukan, dikerjakan, dijalankan bagi kami semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apalagi saat ini kami diperhadapkan dengan pergumulan dunia lewat COVID-19.
bahkan pun pergumulan-pergumulan yang lain yang kami alami, yang kami jalani. Biar semuanya ini kita serahkan kepada Tuhan lewat berpuasa dan berdoa. Kiranya lewat berpuasa dan berdoa, maka pergumulan yang kita hadapi, kita jalani, kita rasakan saat ini, itu pun ada jawaban, itu pun ada jalan keluar yang akan dinyatakan Tuhan. Asalkan kita betul-betul, kita sungguh-sungguh percaya dalam keyakinan iman yang ada, lewat bergumul bersama, berdoa bersama, sehingga di dalamnya pemulihan itu pun akan teralami, akan dinyatakan Tuhan bagi kita semua, baik pribadi, keluarga, jemaat, masyarakat, bahkan bangsa dan negara kami. Oleh karena itu, diberkati kami semua yang boleh memahami, yang boleh mengerti, dan yang boleh melakukan apa kata firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam persekutuan ibadah, di dalamnya kami juga boleh memberi persembahan sebagai tanda ungkapan syukur. Diberkati dan dikuduskanlah. Biar persembahan ini boleh terpakai untuk kepelayanan yang ada di tengah-tengah dunia ini, tengah-tengah Jumat Semi Mefata Tambala, bahkan semuanya untuk hormat kemuliaan akan nama Tuhan. Berkati kami semua sebagai jemaat yang ada di Gunung Mefata Tambala, mulai dari Ketua Badan Pekerja yang ada, Pendeta Bapak Romi Mokodompi Sarjana Teologi, bersama keluarga diberkati, rekan-rekan anggota Badan Pekerja yang ada, di dalam juga ada Penatua Syamas, dari kolom 1 sampai kolom 8, Diprah, komisi-komisi pembangunan panitia yang ada, sampai dengan postor, diberkati kami semua, anak-anak, pemuda, remaja, orang tua, bahkan orang tua yang sudah lanjut usia. Senantiasa kami tetap kuat, mampu untuk menjalani semuanya ini. Untuk senantiasa percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau, Bapa. Ketika kita tetap ada dalam ketaatan, kesetiaan, ketika kita tetap dekat dengan Tuhan, maka senantiasa kita pun akan menikmati, merasakan jawaban, bahkan sukacita yang akan dikerjakan, dilakukan, dinyatakan oleh Tuhan sebagai juru selamat kami, satu-satunya penolong dalam kehidupan ini. Karena itu senantiasa kami tetap berpegang, kami tetap mengandalkan Tuhan selalu dalam menjalani hidup di tengah pergumulan dunia yang sedang kami hadapi dan jalani saat ini. Terima kasih Bapa, berkati apa yang kami kerjakan ketika kami berada di rumah kami masing-masing, beraktivitas, belajar, bekerja, apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau yang mengetahui semuanya. Nantiasa Engkau mempercukup-cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami. Biar kami boleh menikmati, merasakan semuanya itu yang datang hanya dari Tuhan. Oleh karena itu, diberkati kami semua yang percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati
bangsa negara kami, dari pusat sampai di desa-desa. Pemerintah yang ada, Tuhan memberkati. Biar senantiasa kami boleh mengikuti akan setiap anjuran-anjuran yang ada. Biar bersama-sama kami menjalani kehidupan lewat bergumul bersama, berdoa bersama, berpuasa bersama. Senantiasa semuanya tetap ada dalam sukacita, bahkan tetap ada dalam ucapan syukur yang dipersembahkan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, keberadaan kehidupan kami semua kami bawa dan serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Inilah syukur kami, permohonan kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami, bahkan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah ini diundang kita semua berdiri, kita menyanyi lagu Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena beras jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Syukur kepada Tuhan. Demikianlah ibadah kita di hari Minggu yang berbahagia ini yang telah dilayani oleh yang terkasih Ibu Pendeta Christine Sarasya Manetik STH telah berjalan dengan baik. Untuk itu, atas nama orang pekerja di jemaat, bahkan jemaat sekalian, menyampaikan banyak terima kasih buat Ibu Pendeta yang telah melayani di saat ini di hari Minggu yang berbahagia ini. Biar Allah Kepala Gereja akan memberkati Ibu bahkan juga keluarga. Terima kasih. Tuhan Yesus adalah penolong.
Kita